dibelak ininya, perut perempuan muda dibelak, Iya, ngeri, diambil dibelah lo, gila lo. bayinya, Jahat lo. ya dibelah. Jadi memang binatang makanya Hamas itu sudah di kepalanya Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mati hukuman. Jadi nggak boleh ada yang hidup. Jadi kalau mereka tadi nggak dapat makan, makanya Israel melarang itu ya mereka supaya Hamas itu mati. Iya. Karena kalau begitu dikasih kan dirampok akhirnya kan. Dirampok. Belum lagi kalau ada suplai senjata. Ya. Jadi gitu. Jadi itulah mengapa perbatasan itu tidak boleh dibuka. Karena nanti jadi susah mengalahkan Hamas. Karena mereka udah binatang banget kebiadabannya. Gitu. Dan mereka sepertinya nyaman-nyaman saja. Yang mengherankan adalah ya, baik di Australia, di Amerika juga boleh dicek ya, mereka pendukung mereka sudah sampai White House, bukan sampai New York. Demo udah di situ. Artinya banyak orang Amerika juga yang sudah tidak suka. Ini orang kayak begini harusnya deportasi. Ngapain ada di Sydney, di Amerika. Kedua, di Yordania. Palestina juga ditaruh itu masih Yasser Arafat itu. Ditaruh diterima di Yordania. Apa yang mereka lakukan? Mereka mau membunuh Raja Hussein dan mengkudetanya. Ya, itu kedua. Ya. Terus yang ketiga gimana? Libanon sekarang. Itu diterimalah mereka sebagai Hizbullah, itu orang Palestina sebenarnya, diterimalah sama Libanon. Libanon yang tadinya seperti Paris di Eropa, jadi ada Paris di Eropa yang sekarang di tengah. Hancur lebur sampai sekarang. Itulah sebabnya sekarang tidak ada negara yang mau terima Palestina itu, termasuk Hamas. Nggak ada lagi yang mau terima. Karena mereka, kalau Hamas itu udah jelas binatang, dia kebiadabannya, dan perilaku Palestina ini dianggap, ya seperti itu tadi, udah kapok orang. Jadi kalau sekarang nggak ada yang menerima tuh, ada ceritanya. Ya. Indonesia mau terima nggak? Wah, cilaka kalau Indonesia. Mau, Pak. Jangan bilang nggak mau, Pak. Itu. Sebelum 2024 dengan senang hati Indonesia terima pengungsi Hamas. Tujuannya buat apa? Buat perang. Wah, kacau Taliban gitu jadi kan. terima apalagi Hamas, Pak. Taliban aja welcome kok. Itu aja, Mas Paul. Itu aja. Pak Santi Ahmad saya jadikan co-host ya. Aku Mas Huda. Gajah Mada silakan, mana Gajah Mada? Ya, selamat malam. Ya. Pastor Paul Jang. Ya. Dengar suara saya? Dengar. Mudahan tidak terlalu keras, jadi terputus-putus. Saya hanya mau nambah sedikit saja. Jadi betul itu, Hamas itu bahkan sekarang itu dianggap binatang. Ya. Teroris binatang. Jadi kalau ada pendukung Hamas di Indonesia, ya kalian menganggap bahwa kebiadaban Hamas terhadap pembunuhan 1.000 rakyat sipil Israel yang beberapa diantaranya 15 bayi di Kibbutz Be'eri, ya, dibakar hidup-hidup, perempuan dibelak, ininya kayak Mongol, dibelak ininya, perut perempuan muda dibelak, iya, ngeri, dibelah lo, gila lo, jahat lo. Ya, dibelah. Jadi memang binatang makanya Hamas itu sudah di kepalanya Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mati hukuman. Jadi nggak boleh ada yang hidup. Jadi kalau mereka tadi nggak dapat makan, makanya Israel melarang itu ya mereka supaya Hamas itu mati. Iya. Karena kalau begitu dikasih kan dirampok akhirnya kan. Dirampok. Belum lagi kalau ada suplai senjata. Ya. Jadi gitu. Jadi itulah mengapa perbatasan itu tidak boleh dibuka. Karena nanti jadi susah mengalahkan Hamas. Karena mereka udah binatang banget kebiadabannya. Gitu. Dan mereka sepertinya nyaman-nyaman saja. Yang mengherankan adalah ya, baik di Australia, di Amerika juga boleh dicek ya, mereka pendukung mereka sudah sampai White House, bukan sampai New York. Demo udah di situ. Artinya banyak orang Amerika juga yang sudah tidak suka. Ini orang kayak begini harusnya deportasi. Ngapain ada di Sydney, di Amerika ya.
Nah, karakter seperti itu sebenarnya sudah dari dulu. Nah, saya mau ngomong begini, bukan hanya baru sekarang, gitu. Sudah dari dulu. Contoh misalnya, ketika jadi gini, orang-orang sebenarnya dulu bukan Hamas, belum ada Hamas, Palestina. Jadi kalau saya agak sedikit Hamas dengan Palestina sebenarnya sama aja gitu, sama-sama biadab gitu maksudnya. Dulu kebiadaban Palestina itu adalah dia itu dibikin sama haknya sebagai warga negara Kuwait. Ya. Gajinya juga gede-gede. Banyak, ada bahkan yang jadi menteri. Ini yang ngomong bukan saya, itu yang dari apa linknya apa Christian Prince ya. Tapi saya sudah baca gitu ya, sudah baca. Jadi ketika Irak menyerang, ya bahkan mereka itu jadi pegawai negeri itu. Ketika menyerang Kuwait, ya, mereka yang tadinya dikasih makan, digaji, diberi sampai jabatan perdana menteri, ya, mereka langsung ganti baju tentara dalam setengah jam nih. Ya. Ini yang ngomong Raja Fat. Dalam setengah jam dia ganti bajunya jadi baju pasukan Irak, dan mereka tuh jarah tokoh-tokoh. Itu satu di Kuwait. Kedua, di Yordania. Palestina juga ditaruh itu masih Yasser Arafat itu. Ditaruh diterima di Yordania. Apa yang mereka lakukan? Mereka mau membunuh Raja Hussein dan mengkudetanya. Ya, itu kedua. Ya. Terus yang ketiga gimana? Libanon sekarang. Itu diterimalah mereka sebagai Hizbullah, itu orang Palestina sebenarnya, diterimalah sama Libanon. Libanon yang tadinya seperti Paris di Eropa, jadi ada Paris di Eropa, ya sekarang di tengah. Hancur lebur sampai sekarang. Itulah sebabnya sekarang tidak ada negara yang mau terima Palestina itu, termasuk Hamas. Nggak ada lagi yang mau terima, karena mereka, kalau Hamas itu udah jelas binatang, dia kebiadabannya, dan perilaku Palestina ini dianggap, ya seperti itu tadi, udah kapok orang. Jadi kalau sekarang nggak ada yang menerima tuh, ada ceritanya. Ya. Indonesia mau terima nggak? Wah, cilaka kalau Indonesia. Mau, Pak. Jangan bilang nggak mau, Pak. Itu. Sebelum 2024 dengan senang hati Indonesia terima pengungsi Hamas. Tujuannya buat apa? Buat perang. Wah, kacau Taliban gitu jadi kan. terima, apalagi Hamas, Pak. Taliban aja welcome kok. Itu aja, Mas Paul. Itu aja. Kasih. Nah, ya. aku mah lanjut. Iya, siapa Pastor Paul asli. Ya. Ya, jadi menarik ya Pak Paul ya. Jadi kita Bentar Pak Kuma, saya mau kenalkan ini ya, saudara. Saya lagi makan kapsalon ini, punyanya orang Turki ini, saudara ya. Kapsalonnya orang Turki ini. Oke, lanjut. Oke, Pak Paul. Jadi kita udah bisa buktikan sama-sama bahwa tidak pernah ada yang namanya negara Palestina. Sementara tahun 1948 ketika Israel mulai dibentuk, dia mau jajah siapa Pak Paul? Orang negara Palestina aja nggak ada kok. Gitu kan? Yang ada itu mandat untuk untuk Britain, untuk Inggris. Mandatnya itu habis setahun sebelumnya, tahun 1947. Jadi memang itu tanah itu setahun sebelumnya itu memang memegang itu adalah Inggris yang diberi mandat gitu ya. Terus kapan negara Palestina yang berdiri? Makanya kemarin itu lihat seorang doktor ya S3 di TV OON itu mengatakan bahwa tanya dari awal abad ke-20 sudah ada negara Palestina, cuman belum dideklarasikan. Nah ini kan lucu Pak, seorang dokter bisa ngomong kayak begitu. Tapi karena memang mereka diajarin untuk hoaks dan takia ya kita mau bilang apa gitu Pak Paul. Nah yang kedua, ya memang apa yang Pak Paul katakan tadi bahwa sesudah perang 1967 itu kelihatannya ya negara-negara Arab mulai agak sedikit putus asa lah sedikit ya. Sebelum mereka dibantu Soviet waktu itu membangun militernya lagi untuk perang 1973. Tetapi di era itu antara 1967 ke 1973 itu adalah the war of attrition. Jadi perang untuk menghabiskan tenaga lawan. Nah, disinilah dibentuk
ormas-ormas seperti PLO gitu ya, untuk ini, untuk ya tetap mengganggu Israel supaya tidak pernah aman. Nah, kemudian kalau Pak Paul ingat peristiwa di Olimpiade Munchen tahun 1972, 11 atlet Israel terbunuh oleh teroris PLO pada waktu itu. Nah, kemudian perang 1973. Nah, di tahun 1982 itu Ariel Sharon itu mengejar ini PLO ini sampai ke Libanon gitu ya. Sebelumnya, setahun sebelumnya itu adalah peristiwa pemboman di Tunisia ya. Jadi memang ceritanya panjang. Nah, sampai di situ memang belum ada untuk ide-ide untuk yang namanya negara Palestina itu memang belum ada Pak Paul gitu. Nah, mulai adanya yang menjelang intifada itu. Nah, kemudian mengenai Suriah, memang ini agak unik Pak Paul. Jadi Israel itu menerapkan strategi itu land for peace, jadi tanah untuk perdamaian. Mereka akan bersedia mengembalikan tanah yang mereka ambil di perang 1967, asal bisa berdamai gitu. Buat Israel itu nggak masalah sebetulnya gitu. Nah, memang agak sedikit rumit mengenai dataran tinggi Golan. Golan itu sebetulnya bukan ini ya Pak Paul ya, bukan sesuatu yang memang harus diambil seperti katakanlah Yerusalem, tetapi Golan ini kan memang dia dataran tinggi. Di situ Suriah pada waktu itu menempatkan meriamnya dalam ini ya, nemakin Israel. Nemakin Israel tiap hari gitu. Petani-petani di daerah Israel itu tidak bisa bekerja, ditembakin terus dengan artileri gitu. Nah, jadi waktu perang 67 kan posisi-posisi meriam itu kan sudah dipetakan sama Eli Cohen kan, agen Mossad yang sengaja ditempatkan di Suriah yang hampir menjadi menteri pertahanan itu Pak Paul. Nah, akhirnya ya Golan diambil alih gitu. Sebetulnya ada niat Israel itu untuk mengembalikan Golan kepada Suriah. Karena begini Pak, tapi dia memang tidak akan dikembalikan sepenuhnya, dia memang nego. Artinya Israel mau membayar daerah-daerah yang penting, misalkan sumber air di utara, Pak Paul mungkin lebih tahu ya, karena Pak Paul tinggal di sana gitu. Sumber air di utara itu yang menjadi sumber air. Nah, kalau nggak salah En-Gedi namanya, saya lupa. Nah. En-Gedi yang dekat Gunung Karmel, Pak Paul. Itu kan sering diracunin dulu, Pak, sama orang-orang Suriah, Pak. Jadi sungai itu dikasih racun gitu. Nah, itu yang ditakuti oleh pemerintah Israel. Jadi akhirnya ya memang untuk daerah sungai itu memang Israel kalau perlu beli juga mau gitu. Tetapi Suriah kelihatannya memang niatnya tidak mau berdamai, Pak. Memang mau mengganggu gitu ya. Memang mau merusak Israel. Mereka tidak mau berdamai ya, sampai sekarang ya dataran tinggi Golan yang tidak diserahkan gitu. Ya kalau kita mau melihat pertempuran paling seru ya dataran tinggi Golan itu waktu kita lihat di Quneitra, Pak. Lembah Air Mata. Itu 1.500 tank Suriah hancur di situ kan tahun 1973 Yom Kippur. Kira-kira begitu Pak tambahannya. Silakan Pak Paul. Nah ya, nama saya tempatnya namanya lupa ya. Oh bukan En-Gedi namanya ya, bukan En-Gedi. Sebentar, saya lupa nama tempatnya itu ya. Saya tahu itu, saya udah kesana kemarin ya. Sumber air itu Pak. Nah, bukan En-Gedi, sorry ya, saya lupa nama tempatnya ya. Itu kalau nama-nama kok lupa tuh. En-Gedi itu juga mata air ya. En-Gedi itu juga mata air besar itu ya. Bentar. Ya ini Pak Robert dulu, kasih. Oh ya silakan Pak. Kasih Pak Robert dulu. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.